Bosku, sebelum melangkah lebih jauh, dengarkan baik-baik, karena ini bukan cerita manis belaka ini. Realita lapangan yang dialami banyak peternak ayam kampung. Kalau bosku merasa video ini bermanfaat, langsung tekan tombol, suka subscribe, dan bagikan ke sesama peternak, agar makin banyak yang tercerahkan sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, salam sejahtera. Semoga selalu diberi kesehatan, semangat, dan rezeki yang lancar. Balik lagi di channel Ternak Ayam ID, tempat belajar ternak ayam kampung dari nol secara jujur dan realistis. Bosku, saya tidak bisa menutup mata. Di luar sana, memang banyak peternak ayam kampung yang berhasil. Tapi jangan salah bosku, yang gagal juga tidak sedikit. Yang rugi juga tidak sedikit. Ada yang rugi puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta. Dan kebanyakan dari mereka gagal bukan karena ayamnya jelek, bukan karena pasarnya tidak ada, tapi karena salah langkah di awal. Saya sudah tanya langsung ke beberapa peternak lokal bosku. Saya angket langsung ke lapangan. Memang harus diakui, untuk pemasaran ayam kampung di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, itu masih sangat bagus. Harga relatif stabil, permintaan masih tinggi. Tapi bukan berarti di Jawa tidak punya potensi. Jawa tetap punya peluang besar, asal peternaknya pintar mengakali. Mengakali di sini bukan curang bosku. Mengakali artinya pintar menekan biaya, pintar mengatur pakan, pintar mengelola siklus, tanpa mengabaikan kesehatan ayam. Saya punya teman peternak joper bosku. Dia pelihara sekitar 500 ekor, dan dia masih bisa untung. Padahal banyak orang bilang, 500 ekor itu nanggung. Tapi kuncinya satu, dalam satu minggu harus ada penjualan. Minimal 30-50 ekor. Kalau dalam satu minggu tidak ada ayam yang keluar, tidak ada siklus penjualan, percaya sama saya bosku, usaha itu berat untuk untung. Karena biaya terus jalan, pakan terus keluar, listrik jalan, tenaga jalan. Teman saya yang ternak 600 ekor saja, biaya pakan per minggu bisa tembus 500.000. Bayangkan kalau ayam tidak keluar sama sekali. Yang ada cuma nombok. Nah, dari sini bosku saya selalu bilang, belajarlah dari yang sedikit dulu. Jangan langsung besar, jangan langsung 1.000, 2.000 ekor. Karena nanti kaget, kaget mental, kaget biaya, kaget masalah. Mulailah dari 30 ekor dak. Tantang diri sendiri, bisa tidak merawat 30 ekor ini hidup semua sampai umur 3 bulan. Itu dulu yang paling penting. Kalau bosku sudah bisa menekan angka kematian sampai mendekati nol, itu artinya, bosku sudah punya ilmu beternak yang sebenarnya. Belum untung jutaan tidak apa-apa. Yang penting ayam hidup, sehat, bobot tercapai. Karena sukses beternak itu bukan soal rupiah. Dulu, sukses pertama itu adalah membuat ayam hidup semua. Kalau ayam hidup semua, baru kita bicara tahap berikutnya. Setelah ayam hidup dan sehat bosku, barulah kita bicara soal pengelolaan biaya, terutama pakan. Peternak cerdas itu bukan peternak yang selalu beli pakan pabrikan mahal. Peternak cerdas itu peternak yang pintar memanfaatkan sumber di sekitar. Kalau jagung giling mahal, cari alternatif. Bisa pakai nasi aking, bisa pakai roti bekas, bisa pakai mie afkir, bisa pakai limbah dapur yang masih layak. Tentu dengan catatan, difermentasi, diolah, disesuaikan umur ayam. Jangan asal kasih, karena tujuan kita bukan sekadar murah, tapi efisien dan tetap sehat. Setelah itu bosku belajar memutar uang dari ayam kembali ke ayam. Contoh sederhana. Bosku jual 10 ekor ayam, harga 50.000 per ekor, dapat uang 500.000. Uang ini jangan langsung masuk kantong. Jangan langsung ke dapur, jangan langsung buat jajan, putar lagi ke ayam, belikan pakan, belikan vitamin, belikan kebutuhan kandang. Kalau mau ambil sedikit, untuk konsumsi sendiri itu tidak apa-apa. Tapi jangan berharap untung besar dulu. Skala puluhan ekor sampai 100, biasanya justru di situ awal kegagalan bosku. Karena fokusnya bukan belajar tapi mengejar hasil cepat. Padahal, beternak ayam kampung itu
usaha proses, tidak bisa instan. Sama seperti jualan apapun, saya pribadi juga pernah merintis usaha jajanan. Di awal tidak langsung laku, tidak langsung ramai. Butuh waktu hampir 2 tahun sampai benar-benar dikenal pasar. 2 tahun bosku. Nah, kalau jualan jajanan saja, butuh 2 tahun untuk stabil. Masa beternak ayam kampung, maunya langsung untung besar dalam 1-2 periode. Itu tidak realistis. Makanya saya selalu bilang, pasang target kecil dulu. Jangan muluk-muluk. Misalnya bulan depan, target jual 2 ekor per minggu. 2 ekor saja dulu. Anggap dapat 100.000. Lumayan buat nutup pakan. Lumayan buat beli lampu. Bulan berikutnya naikkan target. Jadi 4 ekor, terus naik pelan-pelan. Yang penting konsisten. Jangan nunggu ayam serentak besar, semua baru jual. Itu berat, karena biaya menumpuk. Ciptakan siklus. Setiap minggu ada ayam keluar. Setiap minggu ada uang masuk, walaupun kecil. Siklus ini yang bikin peternakan hidup. Kalau siklus mati, peternakan ikut mati. Dan satu lagi bosku, pasar itu tidak datang sendiri. Pasar itu dibangun. Jangan bilang sulit, cari pasar kalau belum pernah jual. Jangan bilang tidak ada pembeli kalau belum pernah nawarin. Mulai dari tetangga, mulai dari warung, mulai dari kenalan. Orang harus tahu dulu bosku, kita jual ayam kampung. Kalau orang tidak tahu, mana mungkin beli? Bosku, sebelum langkah lebih jauh, dengarkan baik-baik. Karena ini bukan cerita manis belaka. Ini realita lapangan yang dialami banyak peternak ayam kampung. Kalau bosku merasa video ini bermanfaat, langsung tekan tombol, suka subscribe, dan bagikan ke sesama peternak, agar makin banyak yang tercerahkan sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, salam sejahtera. Semoga selalu diberi kesehatan, semangat, dan rezeki yang lancar. Balik lagi di channel Ternak Ayam ID. Tempat belajar ternak ayam kampung dari nol secara jujur dan realistis. Bosku, saya tidak bisa menutup mata. Di luar sana, memang banyak peternak ayam kampung yang berhasil. Tapi jangan salah. Bosku, yang gagal juga tidak sedikit. Yang rugi juga tidak sedikit. Ada yang rugi puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta, dan kebanyakan dari mereka gagal, bukan karena ayamnya jelek, bukan karena pasarnya tidak ada, tapi karena salah langkah di awal. Saya sudah tanya langsung ke beberapa peternak lokal bosku. Saya angket langsung ke lapangan. Memang harus diakui, untuk pemasaran ayam kampung di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, itu masih sangat bagus. Harga relatif stabil, permintaan masih tinggi. Tapi bukan berarti di Jawa tidak punya potensi. Jawa tetap punya peluang besar asal peternaknya pintar mengakali. Mengakali di sini bukan curang bosku. Mengakali artinya pintar menekan biaya, pintar mengatur pakan, pintar mengelola siklus, tanpa mengabaikan kesehatan ayam. Saya punya teman peternak joper bosku. Dia pelihara sekitar 500 ekor. Dan dia masih bisa untung. Padahal banyak orang bilang 500 ekor itu nanggung. Tapi kuncinya satu. Dalam 1 minggu harus ada penjualan. Minimal 30-50 ekor. Kalau dalam 1 minggu tidak ada ayam yang keluar. Tidak ada siklus penjualan. Percaya sama saya bosku. Usaha itu berat untuk untung. Karena biaya terus jalan, pakan terus keluar, listrik jalan, tenaga jalan. Teman saya yang ternak 600 ekor saja. Biaya pakan per minggu bisa tembus 500.000. Bayangkan kalau ayam tidak keluar sama sekali. Yang ada cuma nombok. Nah, dari sini bosku saya selalu bilang, belajarlah dari yang sedikit dulu. Jangan langsung besar, jangan langsung 1.000, 2.000 ekor. Karena nanti kaget. Kaget mental, kaget biaya, kaget masalah. Mulailah dari 30 ekor dak, tantang diri sendiri. Bisa tidak merawat 30 ekor ini, hidup semua sampai umur 3 bulan. Itu dulu yang paling penting. Kalau bosku sudah bisa menekan angka kematian sampai mendekati 0. Itu artinya bosku sudah punya ilmu beternak yang sebenarnya. Belum untung jutaan tidak apa-apa. Yang penting ayam hidup, sehat,
bobot tercapai. Karena sukses beternak itu bukan soal rupiah dulu. Sukses pertama itu adalah membuat ayam hidup semua. Kalau ayam hidup semua, baru kita bicara tahap berikutnya. Bosku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu pola berpikir dan strategi jangka panjang dalam beternak ayam kampung. Di tahap ini biasanya banyak peternak mulai goyah, karena disinilah rasa capek mulai muncul. Masalah mulai datang bertubi-tubi, ayam sakit, harga pakan naik, pasar sepi. Kalau mental tidak siap dari awal, di fase inilah banyak yang menyerah. Saya selalu membedakan dua tipe peternak ayam kampung, bosku. Yang pertama, peternak tipe pedaging murni. Yang kedua, peternak mandiri rumahan. Peternak tipe pedaging murni itu artinya fokus belidak, rawat sampai panen, jual. Ulangi lagi, model ini bisa jalan, bahkan bisa cepat besar, tapi resikonya juga besar. Kenapa? Karena ketergantungan. Ketergantungan dak, ketergantungan pakan pabrikan, ketergantungan pasar besar. Begitu harga dok naik, margin langsung tergerus. Begitu pakan naik, biaya melonjak. Begitu pasar macet, ayam numpuk. Banyak yang tumbang di sini, bosku, karena tidak siap dengan fluktuasi. Sekarang kita bandingkan dengan peternak mandiri rumahan. Peternak tipe ini biasanya tumbuh pelan, tapi kuat, indukan dipelihara sendiri, telur dihasilkan sendiri, dioki menetas sendiri. Pakan sebagian bisa diolah sendiri. Memang tidak langsung banyak, memang tidak langsung ribuan ekor, tapi stabil. Kalau mahal, dia tetap produksi. Kalau pakan naik, dia masih bisa menekan dengan alternatif. Dan yang paling penting, peternak mandiri biasanya lebih sabar, lebih telaten, lebih kuat mental. Bosku, jangan salah paham. Bukan berarti semua harus langsung mandiri. Tidak. Justru kebanyakan peternak mandiri yang sukses itu, awalnya juga pedaging, awalnya juga beli dog, awalnya juga skala kecil. Tapi bedanya, mereka belajar, mereka mencatat, mereka evaluasi. Mereka tahu kapan ayam sakit, mereka tahu kapan ayam stres, mereka tahu kapan pakan boros. Ilmu seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa ditonton sekali lalu paham. Ilmu ini lahir dari kandang, dari bau tahi ayam, dari ayam mati, dari ayam hidup. Makanya saya selalu bilang, jangan minder, mulai dari sedikit. Justru dari sedikit itulah ilmu lahir. Kalau bosku mulai dari puluhan ekor, setiap kematian terasa, setiap kesalahan terasa. Berbeda kalau langsung ribuan, yang mati puluhan dianggap biasa, padahal itu tanda ada masalah besar. Peternak kecil yang serius biasanya lebih peka, lebih cepat belajar. Saya sering lihat, bosku, ada peternak yang langsung besar, modal besar, kandang besar, tapi setahun kemudian kandangnya kosong. Bukan karena tidak bisa, tapi karena mentalnya habis. Sementara ada peternak kecil, pelan, sedikit, tapi jalan terus. Dari 10 ekor, naik 20, naik 50, naik 100, tidak terasa sudah. Bertahun-tahun, tiba-tiba kandangnya penuh. Ayamnya jalan, pasarnya ada. Ini bukan kebetulan, bosku. Ini hasil konsistensi. Di fase ini juga, bosku, kita harus belajar membaca pasar. Jangan nunggu panen baru cari pembeli. Itu kesalahan besar. Pasar dibangun sejak awal. Sejak ayam kecil, sejak ayam belum laku, kenalan tahu kita ternak. Tetangga tahu kita jual ayam. Warung tahu kita punya ayam. Pelan-pelan nama kita dikenal. Pelan-pelan orang percaya. Dan ingat, bosku, kepercayaan itu mahal. Sekali orang kecewa, susah balik lagi. Makanya jangan asal jual. Jangan asal timbang. Jangan asal janji. Lebih baik jual sedikit, tapi konsisten. Inilah yang membedakan peternak bertahan dan peternak musiman. Peternak bertahan itu fokus proses. Peternak musiman fokus hasil. Kalau hasil tidak sesuai, langsung berhenti. Padahal beternak ayam kampung itu maraton, bukan sprint. Kalau bosku bisa melewati fase ini, fase capek, fase jenuh, fase ingin menyerah,
Percaya sama saya, bosku sudah satu langkah lebih dekat ke kesuksesan karena mayoritas gagal. Bukan di awal, tapi di tengah jalan. Bosku, sekarang kita sampai di bagian penutup yang justru paling menentukan arah perjalanan beternak ayam kampung ke depan. Di bagian ini, saya ingin mengajak bosku merenung pelan-pelan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya langkah ke depan lebih mantap dan tidak salah arah. Inti dari semua pembahasan panjang tadi sebenarnya sederhana. Beternak ayam kampung itu soal proses, soal kesabaran, soal konsistensi. Bukan soal siapa yang mulai paling besar. Bukan soal siapa yang modalnya paling kuat, tapi siapa yang paling tahan lama. Banyak orang masuk ke dunia ternak ayam kampung dengan harapan cepat kaya. Melihat video orang panen ribuan ekor, melihat cerita untung puluhan juta, akhirnya ikut-ikutan, padahal yang ditampilkan seringkali hanya hasil akhirnya. Proses jatuh bangunnya tidak kelihatan. Ayam matinya tidak diceritakan. Ruginya tidak diungkapkan. Disitulah banyak pemula terjebak, bosku. Mental belum siap, ilmu belum cukup, langsung terjun besar. Begitu masalah datang, langsung panik, langsung stres. Langsung bilang, ternak ayam kampung tidak cocok. Padahal bukan usahanya yang salah, tapi caranya yang keliru. Saya selalu bilang, mulailah dari yang kecil. Tekan angka kematian dulu. Kalau bosku sudah bisa membuat ayam hidup sehat sampai panen, itu sudah pencapaian besar. Itu sudah sukses tahap pertama. Karena dari situlah kepercayaan diri lahir. Dari situlah ilmu terbentuk. Dari situlah mental peternak ditempa. Setelah itu baru pelan-pelan belajar manajemen, belajar pakan, belajar pencatatan, belajar pasar. Jangan pernah malu beternak skala kecil. Jangan minder cuma punya puluhan ekor. Justru peternak kecil yang serius itu, fondasinya paling kuat. Karena setiap ekor ayam diperhatikan, setiap kematian dievaluasi, setiap kesalahan dicatat. Berbeda dengan skala besar, yang seringkali luput detail. Bosku, ingat satu hal penting. Ayam itu makhluk hidup, bukan mesin. Kalau dipaksa terus, kalau ditekan terus, kalau diabaikan kebutuhannya, cepat atau lambat, pasti bermasalah. Makanya beternak ayam kampung itu bukan hanya soal hitungan 5, 4 rupiah, tapi juga soal empati. Soal kepedulian. Ketika bosku peduli dengan ayam, ayam akan memberi hasil. Saya pribadi punya harapan besar untuk peternak skala, rumahan, peternak mandiri, peternak kecil yang mau belajar. Karena dari merekalah ketahanan pangan lokal bisa hidup. Dari merekalah ayam kampung asli tetap terjaga. Tidak harus besar, tidak harus mewah. Yang penting jalan. Kalau hari ini masih puluhan ekor, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan naik. Pelan tapi pasti. Kalau hari ini masih belajar, tidak apa-apa. Yang penting besok lebih paham. Jangan bandingkan proses bosku dengan orang lain. Bandingkan dengan diri sendiri kemarin. Kalau hari ini lebih rapi kandangnya, itu sudah maju. Kalau hari ini angka kematian turun, itu sudah sukses. Kalau hari ini sudah bisa jual, walau cuma 2 ekor, itu sudah luar biasa. Bosku, jangan remehkan langkah kecil, karena langkah besar selalu dimulai dari kecil. Saya tidak ingin melihat makin banyak peternak yang gagal, yang rugi besar, yang trauma. Cukuplah mereka yang sudah jatuh, kita belajar dari cerita mereka. Kalau bosku masih di tahap awal, saya doakan tetap kuat, tetap sabar. Kalau bosku sedang capek, ingat lagi tujuan awal. Kalau bosku hampir menyerah, ingat bahwa semua peternak sukses juga pernah ada di titik itu. Tidak ada sukses tanpa proses. Tidak ada hasil tanpa perjuangan. Terakhir bosku, kalau video dan pembahasan ini terasa bermanfaat, tolong bantu sebarkan, supaya makin banyak peternak kecil yang tidak salah langkah. Tekan tombol suka. Subscribe channel Ternak Ayam ID. Bagikan ke teman sesama peternak, karena berbagi ilmu itu tidak mengurangi rezeki. Justru membuka pintu rezeki baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. Tetap semangat. Jangan patah di tengah jalan. Bosku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu pola berpikir dan strategi jangka panjang dalam beternak ayam kampung.
Di tahap ini, biasanya banyak peternak mulai goyah. Karena disinilah rasa capek mulai muncul. Masalah mulai datang bertubi-tubi, ayam sakit, harga pakan naik, pasar sepi. Kalau mental tidak siap dari awal, di fase inilah banyak yang menyerah. Saya selalu membedakan dua tipe peternak ayam kampung bosku. Yang pertama, peternak tipe pedaging murni. Yang kedua, peternak mandiri rumahan. Peternak tipe pedaging murni itu artinya fokus beli dok, rawat sampai panen, jual. Ulangi lagi. Model ini bisa jalan, bahkan bisa cepat besar, tapi resikonya juga besar. Kenapa? Karena ketergantungan DOC, ketergantungan pakan pabrikan, ketergantungan pasar besar. Begitu harga dok naik, margin langsung tergerus. Begitu pakan naik, biaya melonjak. Begitu pasar macet, ayam numpuk. Banyak yang tumbang di sini bosku, karena tidak siap dengan fluktuasi. Sekarang kita bandingkan dengan peternak mandiri rumahan. Peternak tipe ini biasanya tumbuh pelan, tapi kuat. Indukan dipelihara sendiri, telur dihasilkan sendiri, dak menetas sendiri, pakan sebagian bisa diolah sendiri. Memang tidak langsung banyak, memang tidak langsung ribuan ekor, tapi stabil. Kalau dak mahal, dia tetap produksi. Kalau pakan naik, dia masih bisa menekan dengan alternatif. Dan yang paling penting, peternak mandiri biasanya lebih sabar, lebih telaten, lebih kuat mental. Bosku jangan salah paham. Bukan berarti semua harus langsung mandiri. Tidak, justru kebanyakan peternak mandiri yang sukses itu, awalnya juga pedaging, awalnya juga beli dak, awalnya juga skala kecil. Tapi bedanya, mereka belajar, mereka mencatat, mereka evaluasi, mereka tahu kapan ayam sakit, mereka tahu kapan ayam stres, mereka tahu kapan pakan boros. Ilmu seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa ditonton sekali, lalu paham. Ilmu ini lahir dari kandang, dari bau tahi ayam, dari ayam mati, dari ayam hidup. Makanya saya selalu bilang, jangan minder, mulai dari sedikit. Justru dari sedikit itulah ilmu lahir. Kalau bosku mulai dari puluhan ekor, setiap kematian terasa, setiap kesalahan terasa. Berbeda, kalau langsung ribuan, yang mati puluhan, dianggap biasa. Padahal itu tanda ada masalah besar. Peternak kecil yang serius, biasanya lebih peka, lebih cepat belajar. Saya sering lihat bosku, ada peternak yang langsung besar. Modal besar, kandang besar, tapi setahun kemudian, kandangnya kosong. Bukan karena tidak bisa, tapi karena mentalnya habis. Sementara ada peternak kecil, pelan, sedikit, tapi jalan terus. Dari 10 ekor, naik 20, naik 50, naik 100. Tidak terasa sudah. Bertahun-tahun, tiba-tiba kandangnya penuh. Ayamnya jalan, pasarnya ada. Ini bukan kebetulan bosku, ini hasil konsistensi. Di fase ini juga bosku, kita harus belajar membaca pasar. Jangan nunggu panen baru cari pembeli. Itu kesalahan besar. Pasar dibangun sejak awal. Sejak ayam kecil. Sejak ayam belum laku, kenalan tahu, kita ternak. Tetangga tahu kita jual ayam. Warung tahu kita punya ayam, pelan-pelan nama kita dikenal, pelan-pelan orang percaya. Dan ingat bosku, kepercayaan itu mahal. Sekali orang kecewa, susah balik lagi. Makanya jangan asal jual, jangan asal timbang, jangan asal janji. Lebih baik jual sedikit, tapi konsisten. Inilah yang membedakan peternak bertahan dan peternak musiman. Peternak bertahan itu fokus proses. Peternak musiman fokus hasil. Kalau hasil tidak sesuai, langsung berhenti. Padahal beternak ayam kampung itu maraton, bukan sprint. Kalau bosku bisa melewati fase ini, fase capek, fase jenuh, fase ingin menyerah, percaya sama saya. Bosku sudah satu langkah lebih dekat ke kesuksesan, karena mayoritas gagal. Bukan di awal, tapi di tengah jalan.